Terus setelah ini setting pertama, kita masih belum, stage-nya masih belum kita isi dengan game object. Karena kita gamenya itu 2 dimensi, gravitasinya itu arahnya dari atas ke bawah ini berarti. Dari atas ke bawah itu gravitasi ya. Sumbu Y-nya itu dari atas ke bawah. Terus kita harus siapkan avatar dulu. Nah, kalau sudah berada dalam dunia 3 dimensi, maka istilah-istilah yang kita gunakan itu bukan lagi game object ya. Kalau di 3D kemarin kan kita biasanya pakai game object kan. Sekarang istilahnya bukan lagi game object, tapi menggunakan istilah namanya sprites. Walaupun hierarki masih tetap game object, nggak apa-apa. Untuk membedakan aja kita sedang berada di dunia 2 dimensi, maka semua game object yang ada di sana di hierarki itu kita sebut sebagai sprites. Nah, karakter kita itu ada di dalam asetnya Unity Essentials, terus ke ini ya, pilih yang sprites. Nah, di sprite itu disediain banyak udah. Disediain banyak aset 2 dimensi yang bisa kita mainkan. Ada animasi, animated, collectibles, ada karakter, terus ada collectibles untuk dikumpulin, ada floor-nya udah dipasang di sini, kemudian ada furniture, nah, ada juga rugs itu karpetnya ada juga di sana, dan ada teksturnya. Tekstur tuh karena 2 dimensi ini sifatnya tekstur tuh untuk tampilan ini ya, karena objek primitif biasanya cuma kotak, bulat gitu. Nah, tekstur ini memberi motif ya. Pertama yang kita tambahkan adalah karakter. Ini karakter. Perhatikan ya, setiap game object atau sprites yang disediakan, itu selalu ada kayak gini nih. Nah, ada segitiga di sana. Segitiga ini kalau kita klik, itu nanti akan ngebuka. Sprite ini isinya apa sih? Gitu ya. Coba kita definisikan. Sprite itu definisinya adalah, oh saya share screen-nya nggak semuanya ya. Ini Chrome tab dan window. Nih. Sprites adalah bukan minuman ya. Karena kalau saya nyebut Sprite, kalian jangan kebayang-bayang karena puasa tiba-tiba ingin wah bayang Sprite itu kan salah tuh. Yang ngawur ini. Jadinya minuman. Tapi didefinisikan untuk grafika komputer, sprite itu adalah gambar atau objek 2 dimensi untuk objek ya. Sprites ini aja. Sprite itu adalah kumpulan gambar dalam satu file ya, kayak gini nih. Ini namanya sprites. Satu file isinya ada banyak potongan-potongan gambar yang tersusun secara dengan susunan tertentu. Ini contohnya. Ini lagi ya, sing gampang itu. Yang kelihatan aja ini. Ini satu file, isinya kumpulan gambar dengan gambarnya beda-beda. Karakternya sama tapi gimana beda-beda. Ini nanti kalau kita bawa ke Unity, itu biasanya akan memunculkan segitiga tadi. Saya search lah nothing else. Ini. Nah, ini kan ada banyak ya, satu file. Kalau kita bawa ke sini, dia akan kayak ini nih. Sprites yang animated ini. Nah, ini kalau kita buka, dia akan muncul kumpulan gambarnya itu. Nah, ini. Tuh, ini ya. Kumpulan gambarnya. Kelihatannya kayak diam, padahal sebenarnya dia itu idle, ada
ada gerakan ekornya yang berubah-ubah ya. Nanti itu ya, oke, sprites. Nah, karakter yang kita masukkan di sini, saya pilih yang ini aja lah, dump truck, dumper. Ini ya, kita drag ke sana. Kalian bisa lihat, atur aja ya di sini, tampilannya mau yang shadow, yang biasa, atau yang pakai ini aja lah, ya, tampilannya asik. Yang pertama selalu ini akan kita jadikan, karakter ini mau kita jadikan player. Ini kita ubah namanya ya, kita ubah namanya menjadi player. Kalau dari 2 dimensi, tools yang ini walaupun toolsnya ini untuk 3D masih tetap bisa berlaku ya. Tapi handle-nya berubah. Handle-nya cuma jadi 2 dimensi. Oke, kemudian kalian lihat di inspektor. Di inspektor ini objek yang kita punya itu ya masih sekedar gambar. Di situ ada komponen transform, di situ ada sprite renderer. Mohon maaf Pak Arits, untuk share screen-nya belum muncul lagi. Oh, kok hilang? Waduh, nggak bisa. Error. Saya sini. Sebentar, saya pindah ke sini aja. Unity. Ini kelihatan? Sudah Pak. Maaf ya, di tempat saya nggak bisa tadi share screen semua. Jadi ya ini aja lah. Nah, ini tadi karakter, ya sprites, karakter. Terus saya pilih yang ini dumper tadi. Saya drag ke sini, terus di rename. Rename diubah menjadi player. Kalau kita lihat di inspektor, di situ ada komponen cuman ada 2 komponennya, transform sama sprite renderer. Sprite renderer inilah yang membuat gambar itu bisa muncul di sana. Kalau ini kita matikan ya dia hilang, cuman square aja kosong. Kalau diginikan, dan ini bisa diganti ya sprite-nya. Bisa diganti apapun tuh, bisa diubah. Waduh, di undo aja. Nah, terus warnanya juga bisa diubah. Nah, itu karakter. Nah, yang kita butuhkan sekarang, kalau kita play, karakter ini kan belum bisa jalan, belum bisa kita kendalikan, belum bisa berinteraksi sama dunianya. Maka ya diem kayak diem aja. Saya tekan WASD nggak muncul. Nah, makanya yang kita butuhkan supaya dia bisa, nah Unity udah nyiapin ya, udah nyiapin scripts di sini. Scripts, di provided scripts, sudah ada player controller. Tinggal drag aja ke player. Nah, nanti player akan muncul player controller. Nah, di situ ya sudah ada scriptnya udah ready to play, ada speed, ada can move diagonally, kemudian move action-nya sudah di setting. Udah, kita nggak perlu ngedit apa-apa di sini. Tapi ya kita coba dulu ya, jalan nggak? Nah, ketika saya tekan D, dia gini, W, S, A, yang terjadi dia nggak jalan. Nggak jalan ya. Itu karena si player ini nggak punya rigid body. Kita perlu nambahkan rigid body. Rigid body yang 2D ya, beda sekarang. Terus kita play. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, saya nggak akan apa-apa ini. Tapi terus. Itu adalah karena pengaruh ini. Gravity
Skillnya masih satu. Ini buat bisa mengendalikan mobilnya tanpa ada cip cip. Nah, gila. Tetapi si ini ya, ini belum ada apa-apa di sini. Sayangnya masih belum ada apa-apa. Jadi kita cuma bisa main-main, nggak jelas. Kalian lihat juga di situ settingnya di atas ini ya. Di situ ada free aspect, ada scale ya. Bisa dimainkan. Ini kalau kita kecilin, ya window kita kecilin ya. Nah, yang terjadi window-nya itu ngikutin ya. Free aspect itu yang ngikutin pokoknya asal floor-nya kelihatan semua. Kalau free aspect. Kalau misalnya ini kita ubah menjadi 16:9, window kita ubah ya. Kita ubah, nah dia ikut berubah. Saya full screen lagi. Ya, saya suka yang free as ini aja. Berikutnya, biasanya game itu selain ada player harus ada rintangan. Ya, seperti yang di 2D kemarin rintangannya kan yang 3D kemarin rintangannya ya game objek yang lain. Maka di sini kita juga harus nambahkan game objek yang lain. Contoh ya, kita pakai hierarki, kita klik kanan, kemudian pilihnya 2D objek ya, 2D objek, lalu pilih sprites, lalu kita pilih yang triangle ini, satu lagi, 2D objek, sprites. Oh, semuanya lah. Oh, saya nambahin semuanya. Terus saya tambahin lagi 2D objek yang square. Oh, banyak kan? Square mana? Sorry, triangle udah, square udah, 2D objek, sprites, kapsul. Nah, ini. Gunakan rectangle tool untuk mengedit bentuknya ya dari sprites kita yang ada di sini. Rectangle tool. Tapi kalau kita play, mereka masih belum bisa berinteraksi sama playernya. Ya tembus saja pokoknya. Supaya berinteraksi, maka kita harus nambahin komponen namanya adalah collider. Collidernya harus disesuaikan dengan bentuk dasar dari objeknya. Dan harus yang collider yang 2D. Di sini ada banyak collider kan, kamu beli box collider yang 2D. Ini. Kalau yang rectangle. Kalau yang ini, gampang sih. Ini aja, circle. Nah, ini ada pilihan namanya circle collider. Ini. 2D. Yang kapsul kita kasih kapsul collider yang 2D. Sedangkan yang ini kita kasih collidernya adalah yang polygon collider 2D. Untuk yang lain supaya kelihatan ya collidernya itu kayak apa sih? Kita bisa edit sebenarnya di sini. Kalau kita pilih objeknya terus kita edit. Nah, saya zoom ya. Di situ nanti ada handle warna hijau nih, agak nggak kelihatan ya. Ini kita edit. Nah, nanti ada hijaunya ini. Nah, collider ini menentukan bagaimana ini. Nah, sekarang yang rectangular. Oh, dia langsung bisa tahu ya. Kita edit collidernya. Nah, ini ada. Udah ada ya collidernya. Kita kecilin. Nah, bisa polygon tuh kayak gini. Tadi udah kebentuk otomatis dia ngikutin geometrinya.
Terus yang kapsul, yang ini. Nah ini udah kelihatan ya. Kita setting pas saja yang kapsul juga kita paskan ya. Kalau kita play maka nanti si interaksinya player terhadap game object gitu ya, sprites-nya. Kita yang tadi aja pas tuh. Ah, belum kena nih. Nah, belum kena. Tuh. Nah, ada. Ini ya. Box Collider 2D. Ini udah. Nah, sekarang rigid body itu harusnya berinteraksi dengan collider. Ya, ini kita cek nih. Sini ada next collectibles. Ini udah square. Misalnya ini. Z-nya udah. Nah ini ya, Z posisinya harus 0. Kemudian rename, oke udah. Semuanya Z-nya harus 0 dulu. Oh, laptop saya panas banget. Nah ini, tadi kan nggak berhasil ya, nggak berefek. Kemudian kita play. Masih belum berinteraksi dia. Nah ini ada yang salah nih. Nah bikin lagi. Saya tambahin to the object sprites mana square. Saya edit biar gini panjang. Saya kasih collider, box collider 2D. Nah, terus kita play. Layernya sama nggak? Hmm. Ya ini settingnya ya sebenarnya. Nah, masih belum bisa berinteraksi karena yang namanya sprites di sini, walaupun ini ada rigid body, kita perlu ada komponen juga sesuaikan ya bentuknya ini apa, kita pakai box collider 2D. Ini perlu kita edit nih. Udah pas. Nah kalau udah seperti ini maka nanti kalian perhatikan bagaimana karakter ini berinteraksi satu sama lain. Semua game object sprite-nya harus punya collider supaya bisa ini ya apa berinteraksi. Ini satu. Ini yang saya setting. Ini pas settingnya. Nah ini pas nih. Nah ini juga. Tuh. Sedangkan yang kotak kecil ini nanti nabraknya itu agak tembus karena collidernya ada di collidernya kalau kita lihat ya si mana sih. Nah collidernya ada di kotak yang tengah ini. Lihat ya tuh ini. Karena collidernya di sana maka objek kita itu jadinya nggak apa namanya agak overlap, offset gitu ya.
Nah, tembus. Makanya ketika kita mengedit collider untuk objek kita, pastikan sebenarnya Unity udah auto, dia udah ngerti geometrinya kayak mana. Terus ukuran dari collidernya itu harus disesuaikan pada ujung-ujungnya. Ini bisa kita reset ya, reset, terus kita edit. Nah pasti pas, udah balik lagi yang ukurannya pas kayak gitu. Oke, berikutnya tantangan udah, ini adalah obstacle ya. Kita anggap aja mereka ini sebagai tembok. Ini ya, tembok, ini gigi di sini. Ini temboknya, kita bisa putar pakai ini. Tembok bisa ice. Hati-hati kalau muter ini. Nah, ini tembok. Supaya dia nggak keluar-keluar dari arena permainan ya, pastikan ini ada di sana. Ini ke sana, terus diduplikat. Ini kita kasih nama wall. Kita duplikat ya. Control D. Kita geser. Yang di sini tadi, kita geser, kita rotate. Geser. Geser sini. Control D. Geser di sini. Nah, arenanya udah jadi. Ini pastikan layarnya akan offset, ya, akan keluar. Nah, akan keluar dia. Aman. Ini, nah, biasakan ketika kita punya banyak sprites di sini, biasakan sprites itu menjadi diorganisasi secara berkelompok. Misalnya yang wall tadi itu kita jadikan menjadi satu ini ya, get empty walls itu, maka yang ini kita masukkan situ, kita drag sana. Nah, biasakan mengorganisasi kayak gini. Kemudian yang lainnya, get empty, ini obstacles. Obstacles adalah dari triangle, square, sama circle, capsule. Kita masukkan sini. Nah, udah. Tujuannya apa? Ya memudahkan kita untuk ngeditnya nanti. Secara organisasi, yang tantangannya ya. Kita bisa tata ini. Geser sana, geser ini di sini gitu ya. Di situ. Diatur aja bebas. Kita harus nambahkan collectible sekarang. Collectible itu kita pakai size di sprite seluruh collectibles. Karena ini mobil saya mau pakai ini aja dirt ya. Nah ini kecil. Apa objeknya kecil. Digedein aja supaya agak nampak. Nah kira-kira segini. Ya. Dirt ini kalau kita udah ada collectible scriptnya ya. Yang start. Udah ada juga. Nah, kalau kita perhatikan, collectible ini sudah mengandung script brief karena dia prefab ya. Prefab. Dia udah ada script, terus di dalamnya itu juga ada efeknya. Sudah ada efek. Kita tes. Enak ini udah dibikinkan prefab yang lengkap. Nah, suaranya ada nggak? Ini bisa kita duplicate, tapi sebelum kita duplicate kita siapin ya gini lah ya, kita siapin
create empty namanya collectibles atau item saja lah, items. Ini kita masukkan sana, kita buka, terus ini kita duplicate yang banyak. Taruh sana, taruh sana. Seperti yang kita lakukan di awal-awal ya, waktu pertemuan pertama kita kan nata bintang. Nah, di sini juga nata gitu. Dan ini suaranya ada enggak? Kayaknya belum ada suara ini. Nah, mereka pun udah muter ternyata. Satu, dua, tiga. Gampang ya. Dengan apa menyediakannya itu seperti itu udah gampang banget. Nah, sebenarnya kita bisa melengkapi stage kita ini dengan sprite lain ya. Sprite lain itu ada contohnya adalah furniture. Di situ kamu bisa naruh armchair di sana. Kamu tata aja. Misalnya di sini. Ini udah belum ada collider, kamu harus tambahkan collider ya. Biar bisa berinteraksi dengan objeknya. Terus ada pot. Terus apa lagi? Karpet. Karpet bisa taruh sini. Kamu kalau naruh karpet ya, ini Z-nya itu masih 1. Kalau kita nolkan biar ya ini. Nah, masih numpuk ya. Masih menutupi yang lainnya. Tantangannya di dunia 2D itu adalah kamu harus bisa menata layer. Layernya ini kamu set supaya mau ditaruh di mana nih layernya ya? Paling bawah atau di mana gitu kan? Kita bisa lihat si floor ini layernya di mana ikutnya. Layer, kemudian baik order ya. Di sini ada additional setting namanya order. Itu min 1. Supaya ini agak ke bawah, kamu orderin layernya kan 1 kan. Ini menyebabkan dia itu jadi berada di luarnya. Kalau kita jadikan 0. Kalau 0, dia nanti, nah ini kita lihat yang lain harus disetting dulu juga ya, sama order layernya ini jadikan 1. Game object yang harus berinteraksi itu setting supaya berada di atas semua. Layering itu benar ya, ini belum. Ini harus 1. Tantangan di 2 dimensi kayak gini. Nah, ini tak bikinkan karpet aja di tengah-tengah lah ya. Karpet ini karena dia hanya hiasan ya. Ya kita nggak usah ngasih apa-apa, cuman setting aja, setting orderin layernya. Kalau min 1 nanti dia itu ketumpukan sama si floor, jadi dibikin beda. Sedangkan objek lainnya yang berada di atasnya harus lebih gede nilainya. Ini nilainya integer ya, nggak bisa float. Nah, karpet ini jangan dikasih collider, nanti kalau dikasih collider nggak bisa tembus itu siapa si avatarnya, layernya. Nah, dengan setting kayak gini, ini nanti stage sudah ready, kamu udah punya tantangan, kamu udah punya kolektif, terus kamu tampilan visualnya udah ada, dan semua tantanganmu itu masih sifatnya statis.
kayak beton ini nih. Duduk, nggak bisa geser ya. Contoh misalnya kita nambahkan objek ya, ada misalnya furniture, kita kasih sepatu lah di situ, ada sepatu ya. Oke, sepatunya harus setting 1. Terus kita kasih collider. Sepatu ini box collider aja. Maka harusnya kalau sepatu ditabrak sama mobil-mobilan, itu kan harusnya dia bergeser ya. Tapi karena dia itu hanya aduh nggak bisa bergeser. Supaya bisa bergeser, kita bisa tambahkan ini udah ada di sini settingnya. Nih. Rigid body ya, harus kasih rigid body. Rigid body itu nah, matikan dulu gravitimu. Kalau gravity nyala nanti dia geser pelan-pelan itu. Linear dampingnya yang kita mainkan. Kita sekarang belum setting yang lain ya. Kita setting supaya gravitinya aja dinolkan. Kita cek interaksinya dengan player kita tuh bagaimana kalau kita kasih rigid body dan gravitasi nol. Tuh, terlalu ini ya, terlalu licin. Ini ada olinya itu. Kalau terlalu licin begitu, maka kita harus ngedit di sini. Linear dampingmu itu coba dikasih nilai geser ini. Ini habis 0,5 dulu. Nah. Linear damping itu apa ya? Dia itu enggak terlalu licin intinya. Nah, enggak kayak tadi ya. Jos. Tambahin lagi. Kamu bisa main-main sini ya. Kita tambahin 3. Nah, lebih keset. Kayak ngerem. Nah, lebih ngerem. Kasih yang lebih gede lagi misalnya. Jadi sepatu itu kan agak keset ya. Nah, inilah. Kemudian di situ ada setting namanya angular damping. Ini kita ganti menjadi 6. Angular damping itu adalah interaksi objeknya kalau kena tumbukan, dia itu kalau kena tumbukannya itu apa sejajar ya, maka atau paralel. Tapi kalau angular damping itu efeknya adalah ketika sebuah objek itu menumpuk dalam sudut tertentu, dia pasti akan terbentuk putaran rotasi ya. Misalnya gini, ini tak putar C. Ini, saya putar dikit. Terus kita tabrak ya. Yang terjadi adalah dia akan berotasi karena ya hukum fisika kayak gitu. Kita tabrak. Nah itu tuh. Ini karena angular dampingmu terlalu gede. Saya tabrak lagi. Nah, angular dampingnya saya gedein akhirnya kegedean. Nah ini baru masih ya kurang gede. Diatur aja supaya terlihat natural. Nah natural nih udah. Jebret. Kurang. Kasih 3 aja. Angular dampingnya biar tergantung ini ya kan, tergantung objeknya. Kalau objeknya memang bola atau apa gitu ya oke lah. Tapi di sepatu gitu. Nah, agak natural. Gitu ya.
Nah, di sini ada banyak pilihan yang bisa kamu tata di sana. Contohnya kursi ini juga bisa berinteraksi sebenarnya. Kamu kasih box slider, kasih rigid body supaya kalau ketemukan itu dia berinteraksinya bergeser atau berputar gitu. Diatur-atur saja. Ini bisa kita kasih rigid body 2D. 0. Kamu setting karena dia agak berat ya. Kita kasih 10 linear dampingnya. Kemudian angular dampingnya juga kita kasih 5. Masnya gedein masanya. Ini kita setting ya. Anggap aja antara si sepatu sama ini punya kekesatan yang sedikit berbeda. Ini kita kasih 7. Angular dampingnya lebih berat. Terus masanya masih 1 ya, beda. Masih sama, masanya masih 1. Kita bedain. Di sini masanya kita jadikan 10. Kan pasti berat ya. Apa pengaruhnya nanti? Set. Saya mau nabrak ini. Bang. Nah, oke lah ya. Boom. Saya bisa nabrak miring juga. Jos, nah ada miringnya juga ya. Set, aduh, nah. Set, aduh gak kena. Nah, itu miring tuh. Saya berusaha supaya dia miring. Nah tuh. Angular dampingnya rasional sekarang. Jadi nggak aneh. Nggak aneh menjadi sesuai gitu ya. Tantangan, jadi game kita itu sudah untuk 2D ya. Itu sudah semakin sempurna. Di mana player udah ada, tantangan udah ada, wall-nya supaya nggak keluar-keluar, tantangan yang bersifat nggak bergerak ada, terus collectibles-nya ada, interaktif, ya. Kemudian interaktif sprite juga ada di sini. Terus tuh. Ini apa? Game objeknya ada. Terus yang perlu kita tambahkan lagi selain game objek yang bisa kita interaksikan sana adalah game itu selain memberi tahu si pemain bahwa dia ngambil collectibles, nanti ada visual efeknya atau suara, terus sprites yang lain, game objeknya itu bisa berinteraksi sama dia. Game objek itu perlu UI. UI ini krusial ya. UI nanti ada teorinya untuk UI apa di game itu ada 2 jenis UI. UI yang sifatnya non organik sama UI yang sifatnya organik. UI yang sifatnya non organik itu kayak layar aja. Biasanya kamu kalau main game pertarung PUBG atau Free Fire gitu kan, biasanya kelihatan kan nyawamu sisa berapa ya. Nyawanya sisa berapa itu jadi bar. Health bar-nya itu. Jadi health bar itu terus muncul terus di layar. Itu namanya nggak organik. UI nggak organik di dalam game. Sedangkan UI yang organik itu biasanya UI yang melekat pada ini game objeknya, melekat pada sprites-nya. Kadang nggak kelihatan. Contoh kalau kamu mau lihat ini UI yang organik itu, kalau playernya kena tembak, nanti layarnya jadi merah. Itu tandanya organik. Atau game racing, semakin sering nabrak, maka nanti layarnya jadi banyak retak-retaknya. Kayak kaca-kaca pecah gitu. Makin nambah, retaknya tambah gitu. Itu organik. Kalau player ini bisa kita jadikan secara visual ini ya, kelihatan banget. Ada juga yang hybrid. Kalau yang hybrid berarti misalnya health bar-nya untuk mobil. Health bar-nya mobil ini muncul seperti health bar, tapi munculnya itu tidak di layar, tapi munculnya mengikuti gerak dari avatarnya, player. Ya ini mirip dengan kalau kita main game apa itu yang tembak-tembakan,
Kalau kita nembak musuh itu, musuhnya keluar health bar yang berkurang setiap kali peluru kita itu kena musuhnya. Itu hybrid kayak gitu. Nah, penjelasan tentang UI yang sifatnya jenis-jenis UI ini ada di banyak ya. Kamu bisa pelajari lagi sendiri nanti. Dulu ada kakak kelasmu yang membahas tentang pengaruh jenis UI terhadap immersiveness pemain. Apakah pemain ini tingkat imersifnya itu semakin tinggi ketika UI-nya itu menggunakan organik, yang enggak organik, dan hybrid, pengaruhnya seperti apa? Ada, sudah pernah teliti sama kakak kelasmu. Dan ini menarik, papernya ada. Itu tadi ya. Kalau kamu ke sekolah, betul sekolah, saya gitu nanti ada itu ya. Immersive ini UI. Nah sekarang untuk yang ini UI-nya itu ada di sini, prefabs, terus ke UI. Nah di situ ada remaining collectibles. Kamu drag aja itu ke situ, taruh sini, udah. Nggak akan nampak apa-apa di sini, nggak akan kelihatan. Kamu munculkan di preview kamera juga akan muncul apa-apa. Baru kalau kamu geser ke game, kelihatan. Udah ini tinggal drag aja ke situ, terus kita play. Kamu cek ya, di situ ada item ada berapa nih totalnya. Items yang harus kita kumpulkan misalnya ada 6. Oh, tahu dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita ambil satu-satu. Nah, ngupdate ya. Update. Enak ya. Cus. Nah, kita perhatikan ya, mana remaining collectibles. Remaining collectibles UI itu image. Nah, settingnya cuman ya isinya itu cuman gini aja dia. Nih. Nah, berhasil ya. Kita cek. Ini. Kalau kita double klik remaining collectibles, kita bisa lihat bahwa dia itu sebenarnya isinya adalah teks, image ya, terus di dalamnya ada teks. Cuman gitu aja. Tapi teksnya itu berubah-ubah sesuai dengan sementara kalian nggak usah bingung ini nih, ada skripnya. Ini skripnya di sini, update collectible counts. Kita bisa buka sih. Kita bisa buka di dalamnya, nih, update collectibles. Nah, udah. Nah, ternyata skripnya itu gampang banget. Dia itu bisa gini. Kalau kita semua game yang ada di hierarki kita, ya di hierarki apa? Hierarki sebuah scene itu semuanya ada dan kita bisa akses itu. Aksesnya dengan ini, nih. Tuh. Ini cara ngaksesnya. Dia terus-menerus ngecek ada nggak sih game object yang tipenya adalah collectible 2D. Ya, tipenya. Kalau ada, ya udah tambahkan gitu. Setiap kali update ini update terus ya, dipanggil terus setiap waktu. Jadi ya cepet banget ya. Kita cek ya, balik lagi sini. Sing yang collectible itu tadi dirt ya. Dirt ini kita cek tipenya ada di mana.
ternyata dia itu mengandung ini script namanya collectible 2D, yang mana collectible 2D itu adalah game object dari sebuah kelas yang ini nih. Nah, relate ya. Relate-nya adalah dari nama kelas. Dia itu deteksi nama kelas. Bukan game object, tapi deteksi nama kelas yang digunakan oleh semua collectibles. Collectibles akan mengandung script ini. Sudah mengandung script ini dia. Sehingga si remaining collectibles UI itu pasti ngupdate. Misalnya saya tambah ya, ini saya tambah. Yang ini tak duplicate. Geser sini. Wih, salah pilih. Ini. Kita harus salah. Ada 7 sekarang. Ya, ngupdate juga jadi 7. Nah, 7 ya. Coba secara live kita duplicate ya. Duplicate bisa nggak? Duplicate. Spread. Saya geser sana. Kita lihat di game. Sudah jadi 8. Karena script collectible studi ketika ditempelkan ke sebuah sprite atau game object, artinya adalah script ini kan ini ada kelas check. Kelas ini akan berubah menjadi sebuah instance namanya. Instance itu adalah perwujudan dari kelas. Kelas itu kan kerangka yang tidak ada, nggak bisa kita lihat wujudnya kecuali kalau di OOP itu kita panggil dengan instance X sama dengan new X. Nah, itu instantiation namanya. Instantiation itu penciptaan perwujudan dari sebuah kelas. Ya, membuatnya dia menjadi sebuah objek. Kelas itu akan bisa kita ya, kelas itu kan hanya sebuah script ya, script yang terstruktur. Nggak bisa kita apa-apakan ketika dieksekusi di dalam programnya. Kecuali kita ubah menjadi objek. Cara mengubah objeknya adalah dengan memanggil fungsi namanya new dari kelas itu. Sama dengan ini, konsep new kemudian manggil kelas itu terjadi ketika kelas collect2D itu ditempelkan ke sebuah game object dan gamenya dijalankan. Dia langsung manggil instantiation of X. Collectible ini ya. Collectible itu berubah menjadi sebuah objek akhirnya. Sehingga game object kita yang namanya Dirt2D itu sebenarnya kalau Dirt2D itu hanya nama naming ya, penamaan di dalam gamenya di hierarki. Tapi objek yang sebenarnya untuk collectibles ini namanya adalah objek dari collectibles 2D, instances of collectibles 2D. Item 1, 2, 3, 4 yang warnanya coklat ini, mereka namanya sama memang objeknya, tapi mereka akan punya ID sendiri-sendiri. ID yang bisa didapatkan di Unity ya, walaupun ini namanya sama, instance of collectible 2D. Mereka bisa diakses satu persatu. Ya, paham ya? Konsep kayak gini kamu harus paham betul. Karena OOP-nya sangat kental sekali dan kamu harus bisa mendeteksi ini tadi nol kan. Nah, gimana caranya supaya game overnya itu menang? Game overnya menang ya, state-nya menang. Winning state-nya itu ketika collectibles remaining 0. Sebenarnya ya tinggal masuk ke sini ya. Ini loh. Nggak 0 kan. Total collectibles. Nah, kamu tinggal nambahkan aja di sini. If kan, if total collectibles less than 1. Ya kan? Lalu kamu kasih. Winning state. Bebas, winning state-nya itu bisa menjadi teks aja boleh, nggak apa-apa. Tulisannya berubah menjadi ini. Teksnya ini. Gini ya, misal ini contoh.
you win. Misal ya, kita save, kita balik sini. Belum di stop. Kita ulang. Ping. Masih compile, sorry. Nah, yang winning state itu nggak ada di sini, di tutorial itu nggak ada. Kita perlu menambahkan itu ya, karena game itu harus ada endingnya, game over. Startnya game itu harus ada juga, nanti sambil jalan ya, start game-nya itu kan belum nih. Starting game adalah ketika apa? Atau start game ya ketika player kamu di spawn itu. Tuh, you win. Udah. Gampang kan? Nah, nanti gini. Kamu bisa ngatur juga di dalam game ini supaya ada tantangan yang bikin dia mati. Contoh, ya. Kalau ini kan cuma menang tok ya. Kamu bisa atur supaya ini tak ubah menjadi warna merah aja lah. Nah, semuanya ini. Saya milihnya banyak ya. Warna merah itu adalah deadly items. Jadi nggak boleh disentuh sama avatar. Supaya dia itu menjadi matika. Kalau sentuh avatar dia langsung mati. Bisa aja kita setting seperti itu. Supaya game overnya itu nanti lose ya. You lost gitu. Kalau tadi kan you win, sekarang you lost. Bisa kita atur supaya ini mematikan. Caranya adalah ya ini kita edit di siapa? Player controller ini. Tinggal masuk ke bagian script yang update-nya. Sorry, ya masih ingat ya, kalau fungsi untuk detect collision-nya apa? Apa? On trigger enter atau on collision enter. Dengan menggunakan fungsi ini, yang ini. Pakai yang 2D. Dengan fungsi ini kamu bisa mendeteksi sebenarnya siapa yang kamu tabrak dengan mendeteksi other. If other, nah gitu ya, kamu panggil apa itu. Tapi settingnya ini harus kamu kasih tag dulu. Ini anggap aja musuh yang nggak bergerak kan. Ini harus kita kasih tag. Tagnya itu kita setting di sini. Ini nih, tag. Gitu. Kita kasih nama add tag. Ya, tadi menekan tag kan, kita plus. Kita kasih nama enemy. Ya, udah. Ini saya biar gampang. Enemy. Save. Lakukan juga dengan hal yang sama pada ini, dan si kapsul. Kita kasih tag enemy. Nah, enemy udah ada. Sekali bikin langsung banyak. Ini udah jadi enemy. Tuh, enemy. Terus kalau sudah ada tag-nya, maka di script kita itu tinggal nambahin sebenarnya another, kemudian get tag, game object kayaknya, game object, get tag gitu ya kayaknya. Kita tanya dulu. Saya lupa. Unity.
Saya lupa. On collision enter. Oh, game object tag. Sorry. Kita pakai yang ini. Game object yang kecil ya. Game object titik tag. Nah, sama dengan kita gini kan enemy. Nah, atau gini aja. Saya balik aja ya. Tak balik, jangan di layarnya, tapi saya taruh di oh gini aja. Kalau mati dia langsung hilang aja ya. Boleh kayak gini. Permisi Pak. Kita kasih debug dulu. Aduh. Pak tadi Ya, kenapa? untuk VS Code-nya belum ke share screen juga, jadi nggak kelihatan. Oh iya, oke. Saya nggak bisa share screen semua nih, nggak enaknya nih. Sebentar, saya cari cara dulu. Share screen, entire screen mau nggak nih? Oh bisa, oke. Sudah kelihatan? Iya Pak, sudah kelihatan. Oke, udah kelihatan. Nah gini, tadi ya, untuk karena kita pengen bikin losing state kan, state yang kalah tadi udah kita set tag-nya. Save. Berikutnya script yang kita harus edit adalah scriptnya punyanya mobil. Karena mobil ini harus ngecek tag mana yang game object dengan tag enemy yang harus dihantam ya. Ini kan, ini enemy, ini kita kasih enemy juga. Di dalam scriptnya player ada tadi scriptnya ini player controller. Nah, ini player controller kita tambahkan satu fungsi metode bawaan ya, namanya on collision enter to D. Ini fungsinya. Lalu di situ ada collision to D other. Other ini game object bisa kita ambil. Lalu kemudian cara mendeteksi mobil ini itu nabrak siapa dengan memanggil other titik game object, lalu tag-nya kita panggil. Nah, selama dia namanya enemy, langsung kita kasih debug aja ya. Debug supaya enggak ini nambah sendiri ntar biasanya. Tuh kan ketambahan sistem. Jangan. Debug.log gini. Kita debug dulu ya. Biasanya kalau ngetes tuh pakai debug. You langsung lulus. Kok you lose? You lost. Kalah kok. Kalah kok ya. Oops. Kita save. Balik lagi ke Unity. Compiling. Konsol kita buka. Terus kita play. Kita cek kalau dia udah bisa deteksi, berhasil berarti ya. Oke, konsol ready. Kita navigasi set. Muntah. You lost. Mati. Nah, sekarang kalau untuk menandakan dia mati atau enggaknya, kamu bisa atur supaya mobil ini tuh bisa ngakses remaining collectibles UI, teksnya yang diambil. Caranya adalah ini, di dalamnya player itu kamu harus bikinkan variabel namanya teks juga, ya, public teks aja. Terus
OTXT. Kita cek ya. Dia muncul nggak ini di sini di playernya itu. Kita mau ngelingkan nama script ini. Kompilasinya nggak bisa. Karena dia ini ya. Atau bisa juga kamu nambahin sendiri. Kalau mati itu misalnya dikasih kalau mati ya udah dia ngilang aja. Ngilang terus kamu harus bisa berpikir logika nih. Kalau mati berarti game objeknya ini destroy ya, destroy. Terus si ini remaining collectibles UI itu kan jadi UI utama. Dia harus ngedeteksi terus apakah si mobil ini masih ada atau enggak. Bisa juga dibalik konsepnya. Kita balik ya, kita nggak usah pakai ini. Kita balik supaya yang ini yang mendeteksi public game object. Nah, game object aja namanya. Object player. Player pakai P kecil ya. Player gitu. Terus di mana nanti dia itu ngecek terus. If player yang ini sama dengan 0. Ini ya, 0. Noldarnya buat supaya player controller kalau mati kan, ULOS itu kita ganti menjadi destroy. Destroy. Destroy itu apa kemarin? Destroy itu pakai apa? Yang dipanggil tuh rigid body atau game object-nya? Game object kok. Game object ya. Nah, kita destroy. Kalau udah destroy artinya nanti si siapa? Game object itu akan hilang dari stage kan, artinya 0. Nah, player 0, maka nanti sekarang debugnya kita pindah dari sini. Debug log player is player lost. Nah, kita cek dulu di atas ini ada sistem biasanya. Nah, ini nih kacau nih. Pending, oke. Kita cek ya. Balik sini. Ada error type. Apa nih errornya nih? Kita clear dulu, clear or recompile. Ini apa nih? Nah, remaining collectibles, scriptnya mana? Image, text. Oh, belum keluar game objeknya di text. Update collectibles, public game object player. Update collectible account. Ini tuh engine debug. Oh ya, ini. Nggak boleh. No. Lagi so. Kadang lemot deh.
Oke, sorry. Ini tadi agak error. Using Eish. Ini overheat di mana? Ini. Aish. Moment. Hmm.
Ini kameranya bikin lama nih. Oke, mohon maaf semuanya. Ini barusan komputer saya benar-benar pada kondisi yang udah ini ya, nggak kuat ini kayaknya. Ini laptop umurnya ROG ya, laptop umurnya hampir 9 tahun ini. Dan udah kerasa. Padahal memori udah 16, M2 udah NVMe, M2-nya, tapi nggak ngatasi. Ini kayaknya perlu maintenance lagi, kayaknya harus dibenerin lagi. Oke, mohon maaf sebelumnya. Saya kalau buka Unity lagi nanti ngadat lagi dia. Jadi gini, untuk berikutnya konsepnya tadi paham ya. Untuk kekalahannya si player, kamu boleh mendestroy si mobilnya. Terus ketika destroy, maka nanti informasi itunya, teksnya bisa berubah menjadi you lost gitu. Itu gampang kok sebenarnya. Cuman intinya si apa itu yang update itu teks tadi. Duh lupa namanya. Dia mendeteksi terus apakah si player ini masih ada atau enggak. Bisa juga atau konsep lain lah boleh. Intinya bisa saling cross checking. Cross check terus si UI-nya terhadap game objeknya gitu ya. Kalau dia sudah destroy artinya berubah menjadi nol ya udah loss gitu. Oke. Jadi gini, untuk tugas yang pertama tadi yang minggu lalu itu yang perlu kalian lakukan adalah kalian bikin video pendek aja ya. Video pendek playable. Kamu ketika memainkan game kamu. Bukan ketika mengedit. Kamu perlu bikin video pendek. Waktunya adalah maksimal 1 menit video pendeknya. Dan ukurannya jangan gede-gede, video pendek kecil aja ukurannya. Maksimal 10 mega lah ya. Kamu kompres gimana caranya supaya gameplay kamu itu ketika memainkan game yang mengumpulkan item yang tersusun atas 2 digit terakhir NIM kamu itu bisa kelihatan pokoknya. Ya. Nanti itu kamu jadikan video yang maksimal ukurannya durasinya adalah maksimal 1 menit. Terus ukurannya nggak lebih dari 10 mega. Kamu atur kompresinya. Kamu simpan di Google Drive videonya. Google Drive kamu sendiri ya. Kamu simpan Google Drive kamu sendiri. Kemudian diatur share-nya. Share-nya harus sudah menjadi viewer. Link-nya itu sebagai viewer saja videonya. Nah nanti di Google Form yang saya sediakan, kamu akan ngisi nama, NIM, kemudian link dari video kamu, sama ya udah link aja URL-nya ya, URL dari link video di Google Drive kamu. Udah entry kan itu. Kemudian untuk yang tugas yang kedua, tugas yang pertama deadline-nya adalah hari ini. Sedangkan untuk tugas yang kedua, lakukan seperti apa yang saya demonstrasikan. Ini ya. Kalau tadi kan saya bikinnya kan stage-nya ya acak-acakan gitu. Sekarang kamu tata. Kamu tata stage kamu itu supaya seperti labirin. Ya. Di mana nanti ada player. Playernya itu ada spawn point-nya di sebelah kiri, finish point-nya di sebelah kanan. Ya, coba saya share screen ya, semoga enggak. Aduh, enggak salah, takut saya. Spawn point-nya ada di sebelah kiri, finish-nya ada di sebelah kanan. Kamu menggunakan stage yang ada di scene yang disediain oleh Unity yaitu scene nomor 5. Kemudian game kamu itu mengandung tembok. Ada temboknya. Supaya game mobil ini nggak keluar. Terus
Di dalam stage-nya itu ada rintangan-rintangan, enemy yang nggak bergerak, nggak usah bergerak enemy-nya. Yang berwarna merah tadi itu loh, nggak boleh disentuh ya, nggak boleh disentuh. Tapi kalau misalnya kesentuh, maka playernya destroy, terus muncul game over-nya adalah kalah, lost ya, you lost. Kemudian supaya masing-masing orang ini punya identifikasi sendiri, item yang kamu tata di sana itu harus menampil tersusun pada 3 digit NIM terakhir kalian. 3 digit ya. Jadi disusun itu item-item kamu itu menjadi 3 digit NIM terakhir. Terus labirinnya nggak usah susah-susah. Labirinnya itu pokoknya nanti kayak room gitu loh. Room untuk ke digit yang pertama, lalu pindah lagi ke room yang untuk digit yang kedua, pindah lagi ke room yang digit yang ketiga. Setelah semua digit terpenuhi, dan minimal 1 digit itu harus tersusun atas minimal 10 ya, 10 items, 10 collectible items, sehingga total kalau terkumpul semuanya misalnya 10 kali 3 berarti 30 items terkumpul, baru dia winning state-nya tercapai. You win, keluar nanti. Kasih musik boleh kalau menang. Oh kasih musik, harus kasih musik. Harus ada background musik, ya perhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama player ada rintangan yang nggak boleh disentuh oleh player. Kemudian ada items yang disusun menjadi 3 digit terakhir NIM kalian. Setiap digit minimal ada 10 items. Kemudian stage-nya tersusun menjadi sebuah labirin dengan 3 room ya. Masing-masing room berisi 3 items. Ukuran itemnya nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti sekali tabrak kena semua nanti. Kamu atur supaya mobil, avatar player sama itemnya itu ukurannya proporsional. Artinya antara mobil player sama item ukurannya harus sama. Ukurannya harus sama. Sehingga kalau seperti yang saya demonstrasikan tadi, player saya terlalu gede ya. Dikecilin aja. Itemnya, playernya dikecilin supaya ukurannya segede, playernya dikecilkan supaya ukurannya segede item. Ya, jadi dikecilin aja ukurannya. Coba saya gimana aja. Gini aja. Hopefully. Kelihatan ya? Kalau ini kan itemnya segini. Nah ini yang saya kecilin. Ini dikecilin aja nih. Segini ya. Ukuran player besar item. Ini item kamu segini ya, gedenya sama. Nggak boleh melebihi. Jadi player nggak boleh ngelebihi ukurannya item. Nah gitulah, diatur-atur aja pokoknya. Kira-kira segini. Ya persyaratannya ada dicatat ya. Nanti minta tolong masing-masing PJ mereka persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk tugas yang nomor 2. Tugas nomor 2 ini namanya mini game. Kalau yang tugas yang pertama namanya nano game. Ya, yang kedua ini mini game. Persyaratan mini gamenya itu tadi ya udah saya sampaikan. Kemudian winning state-nya adalah ketika semua item terkumpul. Kemudian losing state-nya adalah ketika playernya nabrak rintangan yang berwarna merah ini ya. Nah rintangan berwarna merah itu adalah nanti kan labirin itu ada tembok luar ini warnanya putih ya. Kamu bisa bikin labirinnya itu, ini jangan pakai inilah. Ini. Misalnya ini temboknya labirin. Nah,
Tembok-tembok di dalam ruangan stage inilah itu yang menjadi rintangan yang nggak boleh disentuh sama player. Kamu atur aja ya. Misalnya ini room 1. Berarti saya harus bikinkan. Nah, ini room 1. Room 1 ada item ini sama ini. Nih, misal ya bentuknya ukuran susunannya 1. Terus room 2 di sini misalnya room 2. Nah, room 2 dari sini ini control D. Kita rotate. Nah, gini misalnya. Setiap room itu harus mengandung ada pintu masuknya, nggak kayak gini tak ya. Nah, ada pintu masuknya ini kayak gini. Paham ya? Jadi bukan kayak gini, roomnya itu harus kayak gini. Labirinnya ya labirin sederhana lah. Kamu bikinkan banyak room aja, 3 room. Masing-masing room menyimpan 1 digit yang tersusun atas item-item itu. Nah, dalam sini ada item. Nah, gitu. Ini masih 2 room kan. Nah ya, itu peraturannya saya minta masing-masing PJ nanti membuat rules yang harus dipenuhi untuk tugas 1 sama tugas 2. Tugas 2 udah jelas. Tugas 1 saya tadi apa aja ya. Nanti saya cek ya, rulesnya udah benar atau belum. Intinya tugas 2 itu itemsnya tersusun menjadi 2 digit terakhir. Kemudian setiap item kalau di-collect sama playernya ada suara, ada VFX, terus ada win state, udah selesai. Terus kalau win state-nya tercapai, muncul VFX yang di mobil dan ada musik kemenangan. Udah, itu yang untuk nano game. Tugas pertama. Tugas yang kedua, seperti itu tadi. Ya, tolong dicatat. Ya, tolong dicatat. Bisa ditangkap semuanya? Bisa, Boleh Pak. tanya sekarang? Saya masih bingung tadi yang nano gimana ininya. Boleh, mumpung masih di sini, kalian boleh konfirmasi dulu. Apa aja yang harus dipenuhi. Nah, nanti masing-masing PJ berkoordinasi ya, semuanya berkoordinasi. Untuk rules yang pertama, atau ini ya wis, saya aja lah yang bikinkan di itu ya, di WhatsApp group ya. Rules untuk nano game, rules untuk micro game. Mini game. Nano game, micro game yang kedua, sorry. Mini game belum, kita masih micro game. Gitu ya. Ditunggu aja di WhatsApp group untuk rules-nya sama Google Form-nya. Kayaknya saya jadiin satu ya. Di Google Form itu sudah ada rules-nya juga nanti. Nah, rules yang harus penuhi ketika membuat videonya. Untuk yang micro game, tugas yang kedua, itu dikumpulkannya deadline-nya sekarang. Deadline-nya hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini deadline untuk ngumpulin yang tugas yang kedua. Oke? Ada pertanyaan? Udah jelas semua? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Saya akhiri, berikutnya kita komunikasi di WhatsApp group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di WhatsApp group, komunikasi di sana untuk kalian lanjut kerja mandiri ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.